Di atas panggung dunia, Allah menciptakan makhluknya itu beragam, khususnya manusia. Ada yang memang Allah takdirkan memiliki kelebihan dari sisi kehidupan. Ada juga yang ditakdirkan dalam keadaan kekurangan. Ada yang menghadapi kesempitan hidup, tapi ada juga yang diberikan kelapangan dalam hal rezeki. Tapi semua itu Allah sengaja buat dalam rangka menunjukkan kemakasih dan masayangannya. Oleh karena itu Allah memberikan fasilitas untuk kehidupan bersama itu, apa yang dinamakan utang piutang. Jadi utang piutang itu memang sudah menjadi keniscayaan dalam hidup ini, sehingga setiap orang bisa memberikan kontribusinya, khususnya yang lebih mampu kepada yang kurang mampu. Utang piutang adalah amalan yang sangat baik. Kalau kita sedekah, zakat atau infak kepada fakir miskin atau kepada yang membutuhkan itu, ya, dia tidak akan kembali tuh kepada yang memberikan sedekah itu, selain keyakinan tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau tak terhingga tuh. Kalau itu kita memberikannya berupa sedekah, infak atau zakat. Tapi kalau kita memberikan hutang, ya, kepada orang lain atau kepada siapa saja, maka utang itu bisa dianggap sebagai sedekah dan uang kita akan kembali lagi kepada kita. Bisa paham ya? Kalau infak atau sedekah, uang itu tidak akan kembali kepada pemilik, kembali kepada Allah. Terserah Allah akan memberikan balasan kepada kita. Tapi kalau kita meminjamkan kepada seseorang, maka pinjaman itu dianggap sebagai sedekah. Rasulullah SAW bilang, kullu qardin sedekatun. Ada hadis banyak yang cerita tentang pinjaman itu dianggap sebagai sedekah. Dan uang yang kita pinjamkan itu akan kembali lagi kepada kita kalau kita bisa memberikan pinjaman kepada orang yang amanah, tentu saja. Cuma masalahnya kadang-kadang kita menjumpai si peminjam kurang amanah, ya. Seakan-akan ini merupakan kesempatan atau peluang, sehingga ketika jatuh tempo untuk yang dijanjikan itu, dia akan berusaha mengulur waktu tuh. Padahal itu semua utang piutang itu adalah perbuatan yang lazim. Biasa saja, ya, perbuatan yang lazim, umum dipraktikkan, bukan cuma sekarang. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi, bahkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, praktek utang piutang itu sudah ada. Artinya apa? Itu perkara yang lazim. Tapi manakala salah satu pihak, ya, tidak amanah, khianat, akhlaknya buruk, maka perbuatan yang lazim tadi menjadi perbuatan yang zalim. Orang yang ditagih itu biasanya dia mengulur waktu, bahkan dia berjanji lagi tuh, insya Allah, ya, nanti akan saya selesaikan. Bahkan tidak jarang kemudian dia berusaha menghindar, ya, kalau ditagih dia mesti menghindar, nggak mau ketemu pun dia diam 1000 bahasa. Atau bahkan sebaliknya, dia lebih galak daripada yang memberikan pinjaman, ya, tidak sedikit dia lebih galak daripada kita tuh, ya. Bahkan dia berjanji kembali, insya Allah. Bahkan dibumbui dengan dusta, ya, dengan kebohongan. Nanti tuh berbeda ketika dia akan meminjam. Dia datang kepada kita misalnya, tolonglah, bantulah, pokoknya nanti kan saya selesaikan, insya Allah bulan depan selesai, ya. Insya Allah minggu depan selesai, ya. Tapi kata sebenarnya jangan lama-lama ya, seminggu aja. Gak usah seminggu, besok cair dilunasin tuh. Saya bikin, gak usah nanti, besok cair saya berikan lunas.
Sampai begitu tuh Pak, janji orang yang ngutang tuh. Tapi begitu satu tempo dia bilang insya Allah. Pak Jitang ketawa. Insya Allah, janji lagi, tambah dusta lagi bumbu-bumbunya tuh. Begitu Pak. Nah, mengulur waktu, Rasul bilang matul ghaniyyi dzulmun. Mengulur-ulur waktu orang yang mampu, yang sanggup bayar itu adalah perbuatan zalim. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira ancaman yang Allah berikan kepada orang yang seperti ini, Pak? Dalam hal utang piutang ini. Saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa. Hadisnya dari Sahih riwayat Imam Bukhari, Pak. Kata Salamah bin Al-Aqwa, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazati li salliya alaihi. Faqala hal alaihi min dainin? Qalu la ya Rasulullah. Fa shalla alaihi. Summa utiya bi janazatin akhar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal alaihi min dainin? Naam. Sallu ala sahibikum. Faqala Abi Qatadah, ya Rasulullah, dainuhu alayya. Fasalla Rasulullah sallam alaihi atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Salamah bin Al-Aqwa, suatu hari Rasulullah SAW dihadapkan dengan seorang jenazah, orang yang sudah meninggal, Pak, ya, di masjid. Lalu Rasul tanya tuh, sebelum mau nyolatkan itu Rasul tanya dulu, ya sahabat, apakah almarhum ini punya hutang? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasul menyolatkan, ini kita sholati bareng-bareng bersama-sama tuh, karena jenazah tidak punya hutang. Selesai itu, ini hukum nih Pak. Datang lagi jenazah, orang meninggal lagi digotong, taruh di masjid. Ya. Sebelum menyolatkan, Rasul tanya dulu, wahai para sahabat, apakah orang ini punya hutang? Salah satu dari antara sahabat itu, ya Rasulullah, dia memang punya hutang, belum dilunasin. Kalau begitu, sholatilah sahabat kalian ini. Rasul gak mau nyolatin Pak, karena jenazah tadi punya hutang. Rasul gak mau nyolatin. Tiba-tiba Abu Qatadah berdiri, ya Rasulullah, biarkan hutang dia itu saya yang akan tanggung. Abu Qatadah Pak, dia memang orang kaya Pak. Dia siap menanggung hutang jenazah itu. Barulah kemudian Rasulullah menyolatkan jenazah tadi Pak. Nih, pelajaran bahwa orang yang punya hutang, memang Rasul bilang tuh, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidain hatta tuqda alaih. Ya. Jiwa orang yang meninggal dan dia punya hutang itu melayang-layang Pak. Jiwanya tuh tidak sampai, ya, tidak sampai ke perhitungan hisab tuh, ya. Kata Al-Yaqid, dia bilang dia tidak bisa dihukumi apakah orang ini baik atau orang ini jahat. Ada pendapat seperti itu. Artinya apa? Amalannya itu tidak sampai, ya, sampai hutangnya itu dilunasi. Ya. Suatu kali Rasulullah SAW diceritakan oleh dia tentang orang yang mati syahid 3 kali Pak. Kata beliau, ada orang mati syahid, ya, perang itu meninggal, kan ganjarannya luar biasa Pak. Kemudian hidup lagi itu, yang mati syahid hidup lagi, perang lagi, syahid lagi, itu 2 kali syahid tuh. Rasul bilang dia hidup lagi, perang lagi, syahid lagi, 3 kali syahid. Mananya kalau dia kartu kredit itu, ya, kartu itu udah silver, gold, platinum. Dia ini udah punya kartu platinum Pak. Ya. Kalau kita punya kartu platinum tuh bank tuh Pak, kemana-mana Bapak dihormati tuh, ya. Kasih karpet merah di setiap tempat, apalagi hotel, karpet merah tuh Pak langsung, nggak perlu macem-macem. Kalau kartunya tuh platinum tuh, orang ini tahu bahwa saldonya miliaran, gitu ya.
Lah Rasul bilang orang ini 3 kali syahid. Tapi Rasul bilang dia ini terhalang masuk surga. Terhalang masuk surga sampai utangnya tuh dilunasi. Bahkan Rasul bilang sampai ketok kepala, Pak. Waduh, dia bilang kalau kita, wah sayang sekali nih orang gitu lah. Sayang sekali nih orang. Begitu tuh. Saya 3 kali tapi terganjal tidak masuk surga karena masalah utang. Dalam hadis lain Rasul bilang, yughfaru lisyahid kullu dzambin ila dain. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali yang punya utang. Ya. Bahkan hadis lain, yukaffiru kulla syai'in, semua perkara-perkara itu diampuni, jadikan kifarat semuanya tuh. Yang berjuang tuh kecuali mereka yang punya utang. Oh, bayangkan Pak. Jadi hati-hatilah dengan utang nih. Ya. Oleh karena itu sebelum meninggal nih, ya, kalau memang kita belum sanggup untuk menyelesaikannya, maka buatlah wasiat. Ya. Buatlah wasiat agar saya punya utang, tolong diselesaikan. Bagi yang berhutang, tadi sudah dapat sedekah tuh ya, yang memberikan pinjaman tuh. Dia akan dapat tambahan lagi tuh pahala kalau dia memberikan kemudahan kepada yang utang tuh. Nanti Bapak baca surat Al-Baqarah ayat 280. Allah berfirman, zu usratin wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika kamu ketemu orang yang punya utang dan dia ada dalam kesulitan, berikan kemudahan pelunasannya tuh. Wa in tasaddaqu alaihim kana khairul lahum in kuntum ta'lamun. Bahkan kalau kamu mensedekahkan sesuatu, membebaskan hutangnya, itu jauh lebih baik. Dulu ada Abu Qatadah, orang yang kaya tadi itu, dia nagih hutang Pak. Orangnya sembunyi, dicari-cari di rumahnya nggak ada, sembunyi di kolong tempat tidur Pak. Saking dia takut ditagih hutangnya. Dia jawab, ya Abu Qatadah, mohon maaf, saya nggak sanggup, saya dalam kesulitan untuk bisa melunasi hutangmu. Apa kata Abu Qatadah? Kalau begitu, saya bebaskan kamu dari segala macam hutang-hutang terhadap saya. Lah kalau ini bisa dipraktekkan kepada orang yang memberi pinjaman tuh, maka dia akan pahalanya berlipat ganda, lebih banyak daripada orang yang sekedar mensedekahkan tuh. Ya. Kalau kita tahu hadis ini Pak, kalau kita punya kemampuan, maka kita akan sering meminjamkan tuh uang tuh kepada orang yang amanah tentu saja, ya, kepada orang yang punya track record, kepada orang yang punya riwayat baik tuh, ya. Beri mereka pinjaman, kemudahan tuh. Kenapa? Karena ganjarnya berlipat ganda, melebihi daripada orang yang sekedar sedekah, sekedar infak, sekedar zakat. Memberikan pinjaman jauh lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi buat tambahan ilmu bagi kita, yang kita diberikan kemudahan memahaminya dan mengamalkannya. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.